Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan di pengujian hipotesis, ya. Sebelum saya mulai atau kita belajar jarak jauh melalui Learning Management System, dari pemaparan video saya kali ini, saya dahului dengan berdoa. Harapannya adalah apa yang akan saya sampaikan untuk hari ini itu bermanfaat bagi kita semua, ya. Saya antarkan biridillah wa syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Oke. Pada pertemuan hari ini mengenai tentang pengujian hipotesis. Nah, kenapa materi ini perlu kita pelajari? Keterkaitannya dengan kita melakukan riset ataukah penelitian, maka perlu kita uji sebuah kebenaran itu jika dengan menggunakan penelitian pendekatannya kuantitatif, ya. Kemarin saya sudah sampaikan ada dua pendekatan di dalam penelitian itu, kualitatif dan kuantitatif. Untuk penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang bersifat naturalistik, fenomenologis, gitu ya. Kemudian yang menjadi ciri klasiknya adalah kalau di penelitian kualitatif itu bersifatnya adalah deskriptif, ya, deskriptif. Beda sama yang penelitian kuantitatif. Kalau untuk di kuantitatif itu mempunyai ciri klasiknya adalah data itu berupa angka. Oke, saya contohkan. Nah, ini saya searching baru aja tentang efektivitas penggunaan media pembelajaran Flipbook terhadap peningkatan hasil belajar siswa mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di SMA Negeri 4 Bandung. Tulisan ini merupakan salah satu hasil laporan dari mahasiswa PAI, ya, mahasiswa PAI di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, yang terangkum dalam bentuk artikel. Jadi, kita mempelajari hipotesis itu kaitannya dengan penelitian kuantitatif, ya. Kuantitatif pasti datanya adalah keterkaitannya dengan berupa angka. Oke, perlu adanya hipotesis kali ini karena di penelitian kuantitatif itu mempunyai dasar bahwa sifatnya adalah positivistik, ya, positivistik. Jadi menguji sebuah kebenaran teori, gitu ya. Jadi kan ini sebenarnya secara teori, ya. Kalau secara teori kita belajar strategi pembelajaran, Anda belajar metodologi pembelajaran itu menyatakan bahwa kalau kita ngajar menggunakan berbagai hal media, berbagai hal metode, gitu ya, berbagai hal aktivitas pembelajaran, maka dampaknya adalah hasil belajarnya bagus, ya kan? Kemudian motivasinya meningkat dan sebagainya. Nah, itu cara teorinya. Perlu kita buktikan, gitu ya. Itu kalau di penelitian kuantitatif, pembuktian, ya, menguji sebuah teori. Nah, pengujian sebuah teori ini itu secara statistik kita belajar yang disebut dengan pengujian hipotesis, ya, pengujian hipotesis, ya. Saya jelaskan dulu. Nah, ciri dari sebuah hipotesis yang baik. Nah, hipotesis itu menyatakan hubungan, ya. Ada keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lain, ya. Misalkan ini tadi, ya, penggunaan media Flipbook, nah, terhadap hasil. Jadi itu sudah ada keterkaitannya. Secara teori menyatakan bahwa media, aktivitas media Flipbook atau yang lain, media A, media B, media C, pasti itu ada hubungannya dengan hasil belajarnya, ada dampaknya pada hasil belajarnya, itu ya. Kemudian hipotesis itu sesuai dengan fakta. Nah, kita
uji fakta ini bisa kita ambil dari fakta literatur. Literaturnya bagaimana? Anda baca dari buku strategi atau metodologi bahwa kita kalau menggunakan cooperative learning, menggunakan active learning, menggunakan jigsaw dan lain sebagainya lah, berbagai metode itu pasti ada dampak pada hasil, gitu ya. Hipotesis itu harus sesuai dengan ilmu, ya, tidak hanya kita menghipotesiskan sesuatu, gitu ya. Nah, perlu diuji. Hipotesis itu harus dapat diuji kebenarannya. Teori ini benar ataukah salah, gitu ya. Hipotesis itu sederhana dan dapat menerangkan sebuah fakta. Nah, ini adalah ciri hipotesis yang bagus. Selanjutnya, nah, di dalam kita melakukan sebuah simpulan menyatakan sebuah keputusan, nah, itu terkadang ada kebenaran dan kesalahannya. Nah, kesalahan pengambilan sebuah keputusan dalam pengujian hipotesis itu kita selalu dihadapkan pada suatu kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada dua jenis kesalahan pengambilan keputusan dalam statistik, ya. Dalam statistik. Yang pertama adalah kesalahan tipe 1, namanya alfa. Kesalahan tipe 2 namanya beta. Nah, bagaimana sih caranya kita merumuskan sebuah hipotesis, gitu ya? Merumuskan hipotesisnya dulu. Sebentar saya. Nah, jadi gini. Ini teorinya, ini tahap penelitiannya, bagian alirnya. Nah, hipotesis itu nanti ada yang disebut hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di mana hipotesis nol, gitu ya, hipotesis nol itu adalah hipotesis nihil. Sebentar. Nah, hipotesis nol itu adalah hipotesis nihil, ya. Hipotesis nihil itu hipotesis yang istilahnya di PHP, ya. Nihil, kosong. Sebenarnya nggak perlu kita terima kalau di hipotesis nol. Nah, merumuskan sebuah hipotesis itu disesuaikan dengan variabel penelitiannya. Nah, ini contoh dari contoh dari jurnal tadi. Rata-rata hasil belajar pretest siswa, kelas eksperimen, dan kelas kontrol sama. Nah, jadi itu kan nihilnya. Kalau kita logika, kalau kita pikir, gitu ya. Tadi teorinya bilang bahwa kalau kita menggunakan menggunakan media atau metode, itu pasti ada peningkatan hasil belajar. Nah, kenapa ini ada kelas eksperimen, kelas kontrol, itu berhubungan dengan desain penelitian. Kalau Anda belajar di metode penelitian, nanti akan disampaikan lah. Pastinya akan disampaikan di metode penelitian, bagian metode penelitian atau bab 3-nya itu di bagian jenis penelitian, kemudian desain penelitiannya apa, jika itu penelitian eksperimen. Nah, di penelitian eksperimen ini, si penulis itu mau menggunakan medianya itu untuk dua kelas. Yang pertama adalah kelas A, yang kedua kelas B. Tapi yang kelas A itu kita ajar nggak pakai flipbook. Yang kelas B kita ajar pakai flipbook. Nah, kalau H0-nya berbicara bahwa rata-rata hasil belajarnya sama, berarti kan ini harus kita tolak. Gitu. Kenapa? Kan nggak sama dengan teori. Teorinya bilang bahwa kalau yang pakai media harusnya lebih bagus. Gitu ya. Kalau yang nggak pakai media lebih rendah, harusnya gitu. Jadi H0 ini harus kita tolak. Kemudian HA.
rata-rata hasil belajar post-test kelas eksperimen dan kontrol itu berbeda. Nah, ini harus kita terima ya, berbeda harus kita terima. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Saya menjelaskan di kesalahan pertama, tipe A, tipe 1. Kesalahan ini merupakan kesalahan menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 itu benar. Artinya, kesimpulannya adalah ada perbedaan. Padahal sesungguhnya tidak ada perbedaan. Nah, peluang kesalahan tipe 1 atau alfa ini sering disebut dengan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi. Jadi di dalam penelitian itu kita tuh harus membuat sebuah gambaran distribusi normal gitu ya, yang nantinya adalah kita merupakan kesalahan menolak H0 yang sesungguhnya H0 itu benar, padahal H0 itu artinya menyimpulkan dengan perbedaan, padahal sesungguhnya tidak menyimpulkan itu. Contohnya, kesalahan menyimpulkan ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran. Saya lanjutkan dulu, nanti contohnya nanti. Kemudian kesalahan tipe 2. Kesalahan ini merupakan kesalahan tidak menolak H0. Padahal sesungguhnya H0 salah. Artinya menyimpulkan tidak ada perbedaan, padahal sesungguhnya itu ada perbedaannya. Ya. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 ini sebesar minus beta dan dikenal dengan tingkat kekuatan. Nah, ini yang harus kita nanti terima lah, istilahnya gitu, power of the test gitu ya. Itu adalah kekuatannya. Menyimpulkan tidak ada perbedaan antara keseriusan belajar dengan pelajaran, padahal sesungguhnya ada perbedaannya. Nah, hipotesis itu adalah uji signifikansi terhadap hipotesis yang dibuat berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis bisa terarah, juga bisa tidak terarah. Akibat dari adanya H0, maka akan ada HA. Itulah, seperti gandengannya gitu. Yakni hipotesis yang akan kita terima seandainya H0 itu ditolak. Nah, ini contoh ya, hipotesis penelitian terarah, siswa yang belajar IPA itu lebih serius daripada siswa yang belajar IPS. Tidak terarah, ada perbedaan keseriusan siswa antara yang belajar IPA dengan IPS. Nah, hipotesis 0-nya yang diuji, ini berbicara siswa yang belajar IPA itu tidak menunjukkan kelebihan keseriusan. Berarti kan yang belajar IPA itu tidak serius gitu ya, daripada yang belajar IPS. Itu H0. Nah, HA-nya bilang yang kerja kita, alternatifnya, siswa yang belajar IPA itu lebih serius daripada siswa yang belajar IPS ya. Kemudian yang tidak terarahnya bilang tidak terdapat, hipotesis 0-nya bilang tidak terdapat perbedaan gitu ya. Ini hipotesis penelitian tuh HA-nya, ini H0-nya. Nah, kalau ditulis dengan hipotesis statistiknya, H0 itu keseriusan belajar yang dari program IPA itu sama dengan keseriusan belajar yang dari program IPS. Artinya adalah biasanya ini ya teorinya, siswa yang
dari program IPA itu lebih serius sebenarnya, lebih serius sama siswa yang dari program IPS kan gitu. Jadi kalau H0 ini bilang sama, enggak. Secara realita juga enggak gitu loh, harusnya gitu. Nah, maka sering di dalam penelitian itu harus menolak H0 yang kita terima HA ini. Jadi I besar ini menunjukkan adalah keseriusan belajar siswa dari program IPA itu tidak sama. Secara realita juga enggak sama gitu. Nah, itu gambaran kalau kita mendeskripsikan dari uji statistik. Nah, pengujian bila H0 terarah maka pengujian signifikansi satu pihak. Jika tidak terarah maka memakai dua pihak. Nah, ingat ini pengujian signifikansi satu arah. Siswa siswa yang belajar IPA itu tidak menunjukkan kelebihan keseriusan daripada yang IPS. Jadinya H0-nya I besar kurang dari I kecil. Jika H0 ditolak, maka HA diterima. Daerah penolakannya berada di sebelah kanan. Nah, ini pengujian satu pihak tadi bilang. Pengujian satu pihak. Ini daerah yang ditolak H0, ini yang diterima HA-nya. Nah, makanya ini biasanya yang ditolak H0 itu yang dilambangkan dengan alfa, signifikansi, kesalahan tadi. Bisa ini ya, bisa yang sebelah ini. Nah, ini itu yang menggunakan dua arah. Tidak terarah tadi, menggunakan dua pihak. Ini H0 dua pihak. Nah, kalau dua pihak atau tidak terarah, itu tidak terdapat perbedaan keseriusan belajar antara IPA dan IPS. Tidak terdapat perbedaan. Cara teori kan harusnya ada perbedaan gitu loh. Ini kan H0 bilang gitu. Pasti HA-nya bilang tidak ada perbedaan. Jadi bentuknya adalah tidak sama dengan. Jika H0 ditolak, maka HA diterima. Daerah penolakannya berada di sebelah kiri dan kanan. Ini yang kita terima. Jadi ini adalah menggunakan pengujian yang tidak terarah. Nanti hipotesisnya itu, biasanya menulisnya itu ada yang ada perbedaan sama tidak ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, maka kita menggunakan ujinya yang pakai gini, dua arah ya. Kalau menggunakan satu arah seperti ini. Bahasanya kelebihan keseriusan gitu ya. Kemudian cara menentukan pengujian hipotesis. Tentukan formula hipotesisnya dulu. Formula hipotesis itu coba saya tuliskan dulu ya. Seperti tadi kalau kita menggunakan uji. Saya pakai ini contoh yang model tadi.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Sebentar. Nah. Kita tuliskan dulu formula hipotesisnya seperti ini yang sesuai dengan judulnya tadi ya. Sesuai dengan judulnya tadi, itu dituliskan dulu formulanya sesuai dengan variabelnya. Nah, ini bilang H0 itu hipotesis 0, nihilnya bilang tidak ada perbedaan efektivitas media pembelajaran flipbook terhadap hasil belajar siswa tadi gitu ya. Yang HA bilang ada perbedaan efektivitas media pembelajaran flipbook terhadap hasil belajar. Saya ini kasih titik sesuai dengan judulnya gitu ya. Formulanya seperti itu. Ini sudah di slide-nya juga sudah ada. Nah, setelah menentukan formula, formula ini saya contohkan di sini formula. Hipotesis 0 itu sebagai pernyataan yang akan diuji. Rumusan pengujian hipotesis hendaknya H0 itu dibuat untuk ditolak. Ya, dibuat untuk ditolak. Kemudian hipotesis alternatif atau tandingannya itu dirumuskan sebagai lawannya 0 ini. Kalau lawannya 0 itu nanti HA itu bisa, ini bilang Q sama Q0, artinya misalkan ini pakai media flipbook itu lebih besar daripada pakai ceramah, lebih bagus ya, lebih bagus daripada ceramah. Nah ini HA bilang pakai flipbook itu tidak lebih kecil atau lebih efisien ya. Jadi bilangnya lebih efisien daripada ceramah. HA itu pakai flipbook itu tidak sama kalau kita menggunakan ceramah. Jadi 3 hal ini itu harus kita deskripsikan ya, deskripsikan. Nah, kemudian ini contohnya menentukan formula hipotesis tadi ya. Nah, metode flipbook misalkan atau discovery learning lebih efektif ya, lebih efisien. Ini tadi yang bilang lebih efisien. Kemudian bisa tidak sama ya, bisa antara flipbook itu tidak sama dengan ceramah. Jadinya seperti ini. Tidak sama dengan gitu ya. Kemudian yang kedua, ini menentukan taraf nyata atau significant level. Taraf nyata atau significant level ini besarnya toleransi dalam menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Taraf nyata ini dalam bentuk persen. Sebesar 1, 5, 10. Nah, bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Ini secara statistik ya. Ini namanya alfa 0,01, alfa 0,05, alfa 0,1 itu sama dengan persen ini. Nah, besarnya kesalahan itu disebut sebagai daerah kritis. Nah, ini daerah kritis, daerah yang harus kita tolak kritisnya. Critical region of a test atau daerah penolakan, rejection ya. Daerah yang harus kita tolak. Ini tadi kita menggunakan yang pakai dua pihak, yang tidak terarah, pakai dua pihak. Ya, harus kita tolak yang ini, yang kita terima yang ini gitu ya. Ini alfa ini itu ditentukan ini. Nah, alfanya ini kita tentukan itu. Bisa pakai 1, bisa pakai 5, bisa pakai 10. Nah, itu nanti saya tunjukkan jika kita sudah menganalisis. Nah, tentukan kita pakai 5% apa 1%. Berarti kalau pakai 1%, berarti kita percaya pada analisis data itu 99. Kan ini pakai persen toh. 100 minus alfa kan itu. Nah, baru kita tentukan pengujiannya. Nah, ini misalkan kita taraf signifikansi menggunakan
menggunakan 5%. Nah, misalkan setelah taraf signifikansi, nah kita pakainya apa? Mau uji rata-rata atau uji proporsi. Nah, ini loh, ini seperti contoh. Nah, ini pakainya uji rata-rata. Nah, menentukan pakainya uji rata-rata itu menggunakannya kita pakai SPSS itu analisanya pakai independent sample t-test atau uji T. Nah, ini ya. Saya di sini pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji perbedaan, di mana ketika data berdistribusi normal maka menggunakan statistik parametris. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan pertemuan pertama ya tentang konsep statistik inferensial. Jika sudah normal, sudah linier, maka kita menggunakan ujinya parametrik. Dan ketika data itu tidak normal, maka menggunakan non-parametrik. Dalam penelitian ini itu dia sudah normal. Nanti saya akan upload juga, ini salah satu contohnya, bisa dibaca. Kaitannya dengan penelitian ini, maka data sudah berdistribusi normal, maka rumus statistiknya kita menggunakan uji T, karena membandingkan rata-rata dua kelompok yang tadi saya jelaskan di awal. Saya mahasiswa PAI mau menulis skripsi tentang eksperimen tentang efektivitas penggunaan media flipbook tadi, atau media pembelajaran daring LMS, media pembelajaran daring Moodle, media pembelajaran daring Zoom misalkan. Nah, terhadap hasil belajarnya. Yang satu kelas saya pakai itu tadi media, yang satu kelas hanya pakai ceramah. Nah, ini itu dibandingkan sama atau enggak? Teorinya harusnya tidak sama ya toh, tidak sama antara ceramah sama ini. Ini kan sudah bervariatif. Beda no sama yang ceramah, harusnya gitu. Nah, karena membandingkan rata-rata dua kelompok berbeda ini, sampelnya kurang dari 100. Nah, ujinya pakai uji independent sample t-test, membandingkan pretest sama post-testnya. Nah, ini tulisan tadi ya, rumusan hipotesisnya. Nah, kriteria pengujiannya ini. Nah, pengujiannya ini pengujiannya pakai 5%. Pakainya 0,05. Jika signifikan hasil analisisnya itu lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Dan jika nilai signifikannya kurang dari alfa 0,05, maka H0 ditolak. Nah, ini bisa saya copy sebagai contoh. Nah, ini tentang ini tadi menggunakan taraf signifikansi ya. Nah, ini kriteria pengujian. Nah, ini saya contohkan. Nah, tulis ini. Nah, atau yang lebih mudah, ini biasanya saya 0, ini ZA, signifikan. Nah, ini masih H0 sama ini H0 diterima, yang 0 ini H0 ditolak. Nah, oke. Ini adalah taraf kriteria pengujiannya. Ya, ini taraf signifikansinya pakai 5%, ini formula hipotesisnya. Nah, setelah itu, nah ini kita pakai, nah ini pakai uji rata-rata menggunakan ini.
tidak sama ya berarti. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu ya. Nah, nanti menentukan uji statistiknya. Nah, kita menggunakan dari contoh ini itu menggunakan uji statistiknya pakai uji rata-rata, uji beda. Nah, ini menggunakan uji independen sampel t-test ya. Nah, pakainya uji T. Di bukunya Sugiono ini citasinya sumbernya dia pakainya uji statistik uji T independen sampel t-test. Nah, silahkan nanti bisa ini rumusnya ya, ini rumusnya di buku saya juga sudah ada itu rumus uji T. Nah, ini pakainya sampelnya sampel besar. Nah, biasanya sampel besar berarti pakainya T ini T ya. Nah, pakainya di uji T itu bisa. Nah, mungkin ini kalau satu rata-rata ya, pakai satu pihak aja. Nah, ini kalau pakai uji dua pihak pakainya uji T. Nah, ini ya sama ya. Pengamatan untuk tidak berpasangan itu independen tadi, tidak berpasangan maksudnya kita ada dua kelas ceramah, kelas media misalkan tadi. Yang ini berpasangan itu kalau satu kelasnya gini, satu kelas tetap pakai media flipbook misalkan, tapi kita ngujinya kita kasih pretest dulu. Nah, kasih pretest dulu, kemudian diajar pakai media sama post-test. Nah, kita bandingkan antara pretest sama post-test. Nah, itu namanya berpasangan. Namanya ujinya paired sample t-test, gitu ya. Nah, itu untuk pengujian hipotesis kali ini bisa ditelaah dulu, dibaca-baca dulu dari literatur artikel ini sebagai contoh untuk analisa statistik ya. Ini analisa statistiknya. Nanti kalau sudah uji T saya ajari kayak gini. Ini kan baru menulis ini aja dulu. Menulis H0-nya dulu, HA dulu, pakai rumus apa gitu ya. Pakai rumus apa. Jadi setiap judul penelitian kayak gini tuh tidak selamanya pakai uji T. Kita lihat, misalkan analisis pengaruh. Nah, analisis pengaruh antara EQ dengan hasil belajar. Nah, analisis pengaruh itu nanti pakainya regresi. Jadi setiap judul itu mempunyai analisa statistik yang berbeda-beda. Nah, untuk kali ini kita belajarnya merumuskan hipotesisnya dulu gitu. Baru nanti minggu depannya lagi kita akan ke analisanya. Nah, gitu ya, kita akan ke analisanya. Nah, itu untuk untuk materi dulu kali ini. Minggu depan kita ke implikasinya. Ya, implikasinya di slide ke berapa ini ya? Kita menghitung, menguji rata-rata ini. Nah, uji dua pihak. Ada kasus contoh. Nah, baru nanti minggu depan kita akan mengerjakan tugasnya ini. Oke ya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini, bisa dibaca slide PPT-nya dan juga contoh dari artikel yang berhubungan dengan materi untuk kali ini. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaya untuk statistik. Jangan pernah menyerah. Oke ya.